Sebagian besar murid saya mengaku sulit menghafal perkalian dan pembagian. Padahal, penguasaan terhadap operasi hitung ini menjadi fondasi bagi materi matematika lainnya. Dampaknya, murid membutuhkan waktu lama untuk menjawab soal, cenderung menebak, atau bahkan menghindari soal yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian. Model problem-based learning dipandang tepat digunakan karena menekankan pada penyelesaian masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Melalui PBL, murid diajak untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan mencari solusi atas permasalahan nyata yang membutuhkan penerapan perkalian dan pembagian. Kali ini, saya akan membagikan sebuah praktik pembelajaran yang berjudul Matematika Asik dengan Baper, di mana baper adalah singkatan dari bermain peran. Sebuah praktik pembelajaran mendalam yang mengajarkan murid untuk menghubungkan perkalian dan pembagian melalui dunia nyata. Praktik ini saya lakukan dengan 3 kali pertemuan, di mana setiap pertemuan saya rancang dengan alur kegiatan awal, inti, dan kegiatan penutup yang saling menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Sasri Afrianti, guru di SD Negeri 02 Campago Gugubule, Kota Bukit Tinggi. Mari ikuti pembelajaran mendalam yang kami implementasikan di kelas. Sepanjang proses pembelajaran, murid diajak memahami konten materi, mengaplikasikan dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, serta merefleksi proses belajarnya. Proses ini menguatkan dimensi profil lulusan, antara lain penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kemandirian. Dari asesmen awal, saya menyadari bahwa murid masih membutuhkan bimbingan untuk memecahkan masalah. Guru memberikan persepsi terkait perkalian dan pembagian di dalam kehidupan sehari-hari, dan juga guru memotivasi siswa untuk belajar perkalian dan pembagian, serta guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, Ibu semuanya bisa menjelaskan hubungan antara perkalian dan pembagian yang bisa dibuktikan sesuai dengan fakta inverse namanya. Kemudian, anak-anak Ibu semuanya bisa menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian bilangan caca. Beberapa murid diberi kartu soal berupa masalah sehari-hari terkait perkalian dan pembagian. Selanjutnya, murid diminta mengumpulkan kelereng di depan kelas. Setelah itu, guru bersama murid mengamati, menghitung jumlah keseluruhan kelereng yang terkumpul. Murid diminta mengaitkan hubungan antara perkalian dan pembagian dengan rinci. Guru menguatkan jawaban murid. Guru menjelaskan aturan menggunakan kartu mindfulness. Murid dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok memainkan kartu dengan cara mengambil satu kartu dan melaksanakan perintah kartu soal dengan mengambil dan mengelompokkan kelereng. Guru memandu masing-masing kelompok. Murid menghitung kelereng dan mengaitkan hubungan perkalian dan pembagian. Apa yang kamu temukan tentang hubungan perkalian dan pembagian? Hubungannya sangat erat sekali, Bu. Kenapa? Seperti contohnya 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3, Bu. Guru bersama murid menyimpulkan bahwa perkalian dan pembagian saling berhubungan. Guru menjelaskan benda konkret membuat konsep lebih jelas dan mudah dipahami. Pertemuan kedua dirancang dengan simulasi bermain peran sebagai penjual dan pembeli. Guru menyampaikan tantangan belajar untuk menjadi penjual dan pembeli. Yuk kita simak bersama. Pertemuan kedua, murid melakukan tepuk kali bagi. Selanjutnya, guru memberikan persepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru membagikan topi pedagang yang telah diberi nama dagangan seperti nasi goreng, soto Betawi, bakso, dan lain sebagainya. Dan juga guru membagikan uang mainan untuk dibelanjakan dan dikembalikan. Sebelumnya, murid sudah dibagi menjadi kelompok pedagang dan kelompok pembeli. Murid diminta memainkan peran masing-masing dengan baik.
Murid membeli dan menjual sesuai harga yang telah ditetapkan. Guru memandu masing-masing murid untuk melaksanakan perannya. Suasana tampak seru dan menyenangkan. Langkah selanjutnya, murid diminta mengisi lembar simulasi. Guru menyampaikan aturan bermain game pada aplikasi yang telah dirancang. Murid dibagi menjadi 2 kelompok. Jika kelompok berhasil menjawab soal, murid bisa melihat jawabannya di kartu misi. Permainan dimulai dengan melemparkan dadu di atas papan. Murid mengklik angka pada laptop sesuai dengan dadu yang dilempar. Kemudian, murid mencari jawaban dari soal di kertas buram. Murid menuliskan bintang pada kartu misi jika jawaban kelompok benar. Begitu seterusnya secara bergiliran. Jika jawaban murid salah, murid mengambil kartu surprise yang berisi soal-soal hiburan. Kelas menjadi lebih hidup karena kelompok berlomba untuk mencapai finish dan menyelesaikan seluruh soal. Selanjutnya, guru merefleksi kegiatan dan menyimpulkan pembelajaran. Murid mengerjakan asesmen di akhir pembelajaran. Pertemuan ketiga, murid menjadi penjual dan pembeli di kantin sekolah. Mereka membawa jualan yang sudah disiapkan orang tua dari rumah. Kita lihat yuk keseruannya. Siapa yang setiap hari jajan di kantin sekolah? Guru memberikan persepsi terkait pembelajaran sebelumnya. Dilanjutkan dengan memberikan asesmen. Tak kalah penting, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Murid bersiap melaksanakan peran menjadi pedagang di kantin sekolah. Mereka menjual barang dagangan masing-masing dan menerima uang dari pembeli. Dampaknya, murid memahami konsep matematika sederhana seperti menghitung uang, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Murid mengenal proses jual-beli secara nyata, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Murid belajar memahami nilai barang dan uang. Kegiatan berikutnya, murid menulis lembar kerja dengan mencatat penjualan di dalam tabel. Selanjutnya, guru merefleksi kegiatan jual-beli di kantin sekolah bersama murid. Murid menyampaikan perasaannya setelah melakukan kegiatan jual-beli di kantin sekolah. Kegiatan berikutnya, murid mempresentasikan jual-beli mereka dengan membuat laporan kegiatan sederhana pada Canva. Masing-masing kelompok dipandu guru untuk membuat laporan. Mereka terlihat antusias membuat laporan pada Canva. Mereka mencatat dari latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, hasil dan capaian, serta kesimpulan. Masing-masing kelompok mempresentasikan laporan kegiatan ke depan kelas secara bergantian. Dampaknya, murid belajar menyusun laporan secara runtut dari kegiatan yang sudah dilakukan, melatih keterampilan berpikir kritis dalam menjawab pertanyaan dari teman atau guru. Selanjutnya, guru menyimpulkan pembelajaran dan memberikan apresiasi terhadap kegiatan. Guru merefleksi pembelajaran dengan meminta murid mengutamakan pengalaman mereka. Kegiatan jual beli dengan perkalian dan pembagian. Untuk menghitung jumlah uang kita butuh perkalian, dan untuk menghitung jumlah barang kita butuh pembagian. Di akhir, murid mengungkapkan perasaannya dengan menyentuh ikon di papan tulis. Selanjutnya, guru memberikan penguatan dan umpan balik. Perasaan saya sangat senang setelah mempelajari simulasi tentang perkalian dan pembagian. Pengalaman saya pernah menjadi pedagang dan pembeli. Saya pernah disuruh oleh ibu saya pergi ke warung untuk membeli beras, dan disitulah saya sangat senang karena saya telah bisa mempelajari tentang keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diasi Wihanda, rekan sejawat Ibu Sasri Afrianti, ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi untuk pembelajaran mendalam yang telah dilakukan oleh Ibu Sasri, di mana pembelajaran kali ini adalah matematika asik dengan baper. Bukan baper ya, tetapi bermain peran. Nah, di sini anak-anak tidak hanya belajar dengan angka ataupun dengan hal-hal yang susah untuk dimengerti, tetapi mereka dikaitkan atau dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka tidak hanya berhayal dalam belajar, tetapi langsung melaksanakannya sesuai dengan kehidupan sehari-hari.